Akar dari rasa cemas. Di antara semua keadaan pikiran yang tidak waras, yang paling berbahaya dan menyakitkan adalah rasa cemas yang berlebihan. Mengapa orang cemas? Ditilik dengan analisa terdalam, hanya ada satu jawaban. Orang menjadi cemas karena kehadiran gagasan saya dan punya saya, atau yang dikenal dalam ajaran Buddha sebagai kepalsuan diri. Hampir semua binatang digerakkan oleh naluri. Tidak demikian halnya dengan manusia yang memiliki kekuatan pikiran dan intuisi. Dengan kecerdasan rasionalnya, ia menciptakan gagasan mengenai diri yang kekal untuk mengawetkan dirinya sendiri. Ajaran Buddha unik dalam sejarah pemikiran umat manusia, karena ia menunjukkan bahwa diri atau jiwa hanyalah konsep yang tak ada kaitannya dengan realita. Dari kepercayaan tentang diri ini, orang mengembangkan pandangan salah tentang saya dan punya saya, beserta dengan kemelekatan pada nafsu-nafsu yang mementingkan diri sendiri, tipu muslihat, harga diri, dan pikiran-pikiran lain yang tidak bermanfaat. Konsep tentang diri ini merupakan sebab utama dari semua masalah, akar dari perselisihan pribadi hingga peperangan antar bangsa. Dari gagasan tentang diri ini, orang percaya pada pandangan salah terhadap sebuah tubuh yang permanen yang mesti dipuaskan, dan akhirnya mencapai tingkat kemelekatan pada tubuh yang paling ekstrim. Takut jika tidak berhasil memuaskan nafsu dan keinginannya, ia akan didorong ke dalam kesengsaraan dan kecemasan. Jadi, rasa cemas tidak lain tidak bukan adalah keadaan pikiran yang negatif yang muncul dari kemelekatan terhadap kesenangan duniawi. Semakin kuat kita melekat pada suatu benda, semakin takut kita akan kehilangan benda itu. Pada suatu saat, kebutuhan sudah terpenuhi. Kebutuhan yang lain akan muncul begitu saja. Dengan cara yang mirip, orang menjadi takut bersentuhan dengan apa yang dianggap tak terjangkau. Kemelekatan pada yang menyenangkan dan kebencian pada yang tidak menyenangkan memancing datangnya kecemasan. Pada tingkat ekstrim, rasa takut muncul dari kemelekatan terhadap benda-benda yang sebenarnya tidak memiliki sifat merusak sama sekali. Kasus-kasus seperti ini dikenal sebagai fobia, seperti takut pada kegelapan, ruangan tertutup, tempat terbuka, ketinggian, binatang, kecantikan, dan rasa takut palsu terhadap pembunuh yang bersembunyi di sudut-sudut gelap pekarangan. Rasa cemas dan kesengsaraan yang dialami seseorang sesungguhnya tidak lebih dari akibat adanya interaksi antara keinginannya yang mementingkan diri sendiri dengan kondisi dunia yang terus-menerus berubah. Gagal untuk memahami kenyataan ini berarti lebih banyak lagi penderitaan. Namun bagi orang yang telah melatih pikirannya untuk memahami dunia dan karakteristiknya, ia sungguh telah berbuat banyak untuk mengatasi kesulitannya sendiri. Ia sadar bahwa perpisahan dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan orang-orang yang dikasihi tidak bisa dihindarkan. Ini bisa terjadi kapan saja, di awal karir, di pertengahan, maupun di akhir. Kepastian dalam dunia yang tidak pasti ini
adalah bahwa semuanya akan berakhir. Jadi orang yang berpikir ia tak tergantikan, atau bahwa ia mesti hadir untuk memastikan segalanya dilaksanakan dengan baik, harus merenungkan apa yang akan terjadi jika ia tidak ada di sana lagi. Orang akan merasa kehilangan dia, tapi ketidakhadirannya hanya akan dirasakan untuk selang waktu yang pendek, karena tak ada orang yang tak tergantikan dalam dunia ini. Dunia masih akan berputar sebagaimana biasanya, meskipun tanpa kehadirannya. Jika demikian, lalu mengapa ia mesti begitu cemas memikirkan dirinya sendiri dan mengikuti ketakutan semu yang cuma akan mengganggu kesehatan dan akhirnya memperpendek masa perjalanan hidupnya menuju kematian? Retaknya kebersamaan juga membawa penderitaan. Kita akan merasa kehilangan, ditolak, tak berdaya, dan frustasi ketika orang yang dikasihi pergi dari sisi kita. Ini suatu gejala yang alamiah. Orang sengsara jika ditolak oleh orang yang mereka cintai. Namun kadang-kadang, bukannya belajar untuk hidup dengan situasi ini, dengan membiarkan waktu menyembuhkan luka yang terjadi, mereka malah menjadi lumpuh oleh penolakan. Menyimpan kenangan pahit itu terus-menerus dalam pikiran, mencari-cari cara maupun pelarian untuk menambal hati mereka yang terkelupas. Beberapa bahkan mengekspresikan kemarahan dan rasa frustasi dengan kekerasan.